Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan ini dirayakan sejak tahun 1925 pada masa kepemimpinan Paus Pius yang ke-11. Perayaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh Raja. Raja yang patut disembah, Raja yang patut diagungkan, Raja yang patut dimuliakan. Dengan merayakan Yesus Kristus Raja Semesta Alam, menandakan bahwa penanggalan liturgi dalam sebuah liturgi gereja itu berakhir. Minggu depan kita mulai memasuki masa Advent yang menandakan bahwa kita memulai sebuah tahun liturgi yang baru. Perayaan Yesus Kristus Raja Semesta Alam dirayakan di akhir tahun liturgi mau menekankan kepada kita bahwa pesiaran rohani kita, tujuan perjalanan rohani kita adalah pada Yesus Kristus. Dia adalah Raja. Raja yang dijuluki atau yang digelarkan kepada Yesus itu tidak asing bagi kita. Dalam banyak perikop, dalam banyak kutipan kitab suci, kita menemukan Yesus itu disebut Raja. Salah satunya adalah dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesus adalah Raja bukan dalam pemahaman dunia. Yesus adalah Raja bukan dalam konteks dunia. Ia adalah Raja di atas segala raja. Walaupun ia adalah Raja, ia tidak mempunyai takhta kerajaan. Ia juga tidak mempunyai prajurit-prajurit yang bersenjatakan senjata perang. Melainkan prajurit-prajuritnya itu sama seperti dia, yang bersenjatakan belas kasih, pengampunan, cinta damai, dan rela berkorban. Maka bisa timbul pertanyaan, siapa prajurit-prajurit itu? Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara Indonesia, patutlah kita berbangga karena pada tanggal 14 sampai 16 November 2022 yang lalu, bahkan sampai saat ini, negara kita menjadi sorotan dunia. Semua mata tertuju pada Indonesia yang menjadi tuan rumah perhelatan akbar KTT G20. Dalam situasi dunia yang sedang dilanda dengan berbagai macam persoalan pelik, baik dari segi ekonomi, politik maupun teknologi, Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo boleh dibilang sukses menjadi tuan rumah. Dalam KTT G20 ini banyak hal yang didiskusikan dan terciptalah keputusan-keputusan yang kemudian dideklarasikan untuk menjadi sebuah misi bersama dalam menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Beberapa poin utama dari deklarasi G20 itu adalah, pertama, arsitektur kesehatan global. Ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia. Yang kedua, transformasi digital. Ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang pesat sampai dengan saat ini. Dan yang ketiga, transisi energi berkelanjutan. Ini berkaitan dengan harga kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina. Semuanya ini dibahas secara khusus agar terciptanya kesejahteraan hidup bangsa yang adil. Dari keempat poin ini, dikatakan bahwa poin yang paling menyita waktu dan perhatian yang serius dari para pemimpin negara adalah perang Rusia dan Ukraina. Peperangan yang berkepanjangan ini akan berakibat fatal pada persaudaraan
dan kesejahteraan dunia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun pangan dunia. Situasi ini nyata di depan mata kita. Perkembangan teknologi, pandemi COVID-19, peperangan mengakibatkan harga sembako dan minyak meningkat, keadilan dan perdamaian merosot, persaudaraan semakin jauh dari hidup kita, dan lain sebagainya. Apakah kita diam saja? Kita harus berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ini. Para pemimpin negara telah mengambil keputusan-keputusan dan bertekad untuk mewujudkannya, maka kita harus mendukung keputusan-keputusan itu. Sejalan dengan situasi konkret ini, menurut saya, untuk menjawab pertanyaan siapa prajurit-prajurit Sang Raja Agung Yesus Kristus yang bersenjatakan kelembutan, pengampunan, murah hati, cinta damai, dan pengorbanan, adalah mereka-mereka yang berjuang dengan caranya masing-masing untuk mewujudkan apa yang menjadi keputusan para pemimpin negara G20 ini. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita para pemimpin negara G20. Cita-cita dan harapan kita semua agar terciptalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. So, let us recover together. Let us recover stronger. Mari kita pulih bersama, bangkit lebih kuat. Tuhan memberkati semua kerja keras dan usaha kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami hingga saat ini, sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini. Kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus menjadi Raja di antara kami. Kami juga bersyukur kepadamu karena berkat dan penyelenggaraan-Mu peristiwa KTT G30 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 November yang lalu boleh berjalan dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau memberkati kami semua. Sudilah Engkau memberkati semua usaha, karya, dan juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin negara kami dan juga kami semua untuk menciptakan keadilan dan perdamaian. Semoga dengan campur tangan-Mu semuanya dapat tercipta dan terlaksana sehingga kami boleh mengalami hidup yang damai, tentram, saling mengasihi dan mencintai satu sama yang lain. Bapa yang Maha Kuasa, doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.